قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوينا إلى أمك ما يوحى أنقذ فيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساهل يأخذه عدو لي وعدو له para ajar kelajar nih kamu. Anikdhi fihi fit tabuti faqdhi fihi fil yammi falyulkihil yammu bis-sahili ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah. Anikdhi fihi fit tabuti faqdhi fihi fil yammi falyulkihil وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن bukan illa, kalau illa kecuali, kalau ila kepada, ke. Faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal wam
وفتناك فتونا وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم إن قد أوحي إلينا قد جئناك بآيات من ربك قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال فما بال القرون الأولى
Qala ilmuha inda rabbi fi kitab. Qala ilmuha inda rabbi fi kitab. La yadhillu rabbi wa la yansa. La yadhillu rabbi wa la yansa. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk melemparkan tongkatnya kemudian jadi ular, maka Allah memerintahkan idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, innahu sesungguhnya Fir'aun tagha, dia telah sombong, keterlaluan, melampaui batas. Tagha itu melampaui batas disebabkan karena kekuasaan. Itu tagha namanya. Kalau keterlaluan dikarenakan kekayaan itu bagha. Jadi kalau kekuasaan itu pakai tagha, kalau kekayaan itu pakai bagha. Nanti bagha itu akan ketemu di kisahnya Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha. Munbara Ustaz bara kasal abu. Muntagha kasal Fir'aun, munbagha Qarun, munbara labu. Akhirnya pakon bi Allah Musa mangkat tulih ka Fir'aun. Karena satir angko helur lah. Wah cek anggon narwa. Ibri kekuasaan ben sengko apa ngako pangeran sana. Qala rabbi israh li sadri. Qala berkata Musa, rabbi israh li, rabbi wahai Tuhanku, wahai yang mengatur, adat yang mengatur, israh, lapangkanlah li untukku sadri dadaku. Maksudnya lapangkanlah dadaku supaya mampu mengemban risalahmu ini. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah permudahlah untukku urusanku supaya aku dapat menyampaikannya. Wahlul uqdatan min lisani, wahlul dan lepaskanlah uqdatan, ikatan atau kekakuan, lisani dari lisanku, dari lidahku. Keadaan lidahnya Nabi Musa itu terjadi sejak lidahnya terbakar bara api yang ia masukkan ke dalam mulutnya sewaktu masih kecil. Ikakan Nabi Musa. Beni ikakan ya ejr. Ikakan. Ejr. Mun setan ikakan. Mun kan Nabi Musa ejr. Dimakan. Yafqahu supaya mereka mengerti, yakni dapat memahami qauli perkataanku. Di waktu aku menyampaikan risalah kepada mereka. Waja'alli dan jadikanlah untukku waziran seorang pembantu. Pembantu itu bahasa Arabnya wazir. Waziran seorang pembantu, orang yang membantuku dalam menyampaikan risalahmu maksudnya. Min ahli dari keluargaku.
Siapa yang diminta oleh Nabi Musa? Harun akhi, yaitu Harun, saudaraku. Jadi terangkatnya Nabi Harun jadi nabi itu karena permohonan dari Nabi Musa alaihissalam. Ushdud bihi azri, teguhkanlah dengan kekuatanku, maksudnya kemampuanku, wa ashlikhu fi amri, dan jadikanlah ia sekutu dalam urusanku. Yakni ikut mengemban risalah ini, katanya Nabi Musa. Kainu sabbihaka katsira, supaya kami dapat bertasbih kepadamu, yakni melakukan tasbih, katsiran dengan banyak, wa nadhkuraka, dan dapat mengingatmu, yakni dengan berzikir kepadamu, katsira, dengan banyak pula. Jadi katanya Nabi Musa, agar saya banyak bertasbih dan agar saya banyak berzikir. Innaka kunta, sesungguhnya engkau, bina basira, adalah adzat yang maha mengetahui keadaan kami. Maha mengetahuinya. Oleh sebab itu, kata Nabi Musa, maka engkau akan memberikan nikmatmu kepadaku dengan mengangkat Harun menjadi rasul. Qala qad utita su'laka ya Musa. Akhirnya Allah berfirman kepada Nabi Musa, utita, sesungguhnya telah diterima, su'laka ya Musa, permintaanmu hai Musa, sebagai anugerah dari kami kepadamu, kata Allah. Jadi diterima, Nabi Harun diangkat menjadi nabi. Bukan Nabi Harun ya, Harun diangkat jadi nabi. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra, dan sesungguhnya kami telah memberi nikmat kepadamu pada saat yang lain. Kapan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa? Oleh Allah diceritakan, id awayna ila ummika ma yuha, yaitu ketika auhayna, aku mengilhamkan. Jadi kalau kepada seorang perempuan dan dia bukan nabi, bukan wahyu, tapi ilham. Karena wahyu itu hanya untuk para nabi dan rasul. Sedangkan ibunya Nabi Musa ini bukan nabi, bukan rasul. Ketika diilhamkan kepada umminya Musa, ila ummika, kepada ibumu. Lewat mana Ustadz? Apakah lewat malaikat Jibril? Oleh ulama tafsir ditafsiri di dalam mimpi. Atau sebagian pendapat juga melalui inspirasi. Yaitu sewaktu ibumu melahirkan dirimu, dan ia merasa khawatir Fir'aun akan membunuhmu bersama-sama dengan anak-anak laki lainnya yang baru melahirkan saat itu. Mayuha, suatu yang diilhamkan mengenai urusanmu. Selanjutnya dijelaskan ilham tersebut dalam firman selanjutnya. Jadi ada yang berpendapat dari mimpi, ada yang pendapat dari tiba-tiba hati itu mengarahkan ke sana gitu. Nah, Ustadz, masa ada ketahuan waktu melahirkan? Ternyata waktu lahirnya Nabi Musa itu banyak yang bersamaan. Jadi algojonya Fir'aun itu tidak nyampe ke rumahnya Nabi Musa. Jadi banyak yang lahir sedikit ngecek selain gitu. Anik difihi, yaitu letakkanlah ia, taruhlah dia, fitabu fihi, di dalam fitabu faqdi fihi, di dalam sebuah peti, kemudian lemparkanlah ia. Yakni peti itu benih anan sih untuk laki lagi, masuk ke peti lupa dilempar peti. Jadi benih anan yang lagi ke peti. Fil yammi, ke sungai, yakni sungai Nil. Fayulqihil yammu bisahil, maka pasti sungai itu membawanya ke tepi, ke pinggirnya. Ketika perintah di sini mengandung makna kalimat berita. Ya'khudhuhu aduwwun li wa aduwwullah, supaya diambil oleh musuhku dan musuhnya, yaitu Fir'aun. Allah, kula kadang nangis ate ketika macam ini. Ketika Allah kasukan orang si masjid bisa titi senang.
Jadi sambian misalnya sering atau karbi orang, maka doa ke Allah mau ke ibaratnya akatia Fir'aun nisarkan Nabi Musa, apa diserakin gak segaguli ya Allah. Ya Allah. Jadi Allah mau kasukan padahal musuh Allah nih. Buat bi Allah musuh Allah bisa cinta kepada Allah Rabbi. Mohon kasukan Allah. Musuh bisa seneng. Napa boleh kan coba? Berarti ini ka oleh Ustaz, doa aki kala lagi na kulo Ustaz. Wow. Masa pahala ini. Ya oh sono. Cet kadang beda keluarga ni cet po ato karamalol. Makanya sebagian ulama cet memang menganjurkan mun mangkat haji ni ka soroja bareng belaki bini. Karena potensi kencerna haji ni rosak. Karena muntar haji fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Tak boleh berdebat. Mun laki bini secet lebih biasa debat. Tekan Mekah debat. Ya berpotensi tak sempurna. Wa alqaitu dan aku telah melimpahkan sesudah Fir'aun mengambil anakmu darimu, alaika kepadamu mahabbatan minni, kasih sayang yang datang dariku. Supaya semua orang yang merasa kasih sayang kepadamu, lalu Fir'aun akan merasa sayang kepadamu. Demikian pula setiap orang yang melihatmu. Walitusna'a ala aini, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Kamu dipelihara di bawah asuhan dan penjagaanku. Sifatnya Allah ini, perhatikan, sifatnya Allah ini Ar-Rahmanir. Artinya Ar-Rahman itu maha pemurah, Ar-Rahim itu maha penyayang. Sayangnya Allah itu tidak diberikan kecuali kepada kekasihnya. Kata sebagian ulama, kalau ibaratkan sayangnya Allah itu 1000, maka yang 999 itu Allah tahan di akhirat nanti. Yang satu itu yang diturunkan ke dunia. Ini Pak. Bi Allah Fir'aun beri rasa cinta ke Nabi Musa. Dari Musa nanti dicintai. Satu sayangnya itu oleh Allah dibagikan ke seluruh makhluknya. Dari Musa bisa cinta. Bagaimana deki munse sangangi sangangatos sangang pulau sanga kita diberikan di akhirat. Maka jika kuluban sambian ngarep ben iman partaja dak Allah bahwasanya beda rahimnya Allah. Tapi beni rahim saya anton nika rahimnya mana nih? Itamshi yaitu ketika saudaramu yang perempuan berjalan, ukhtuka. Jadi ibunya Nabi Musa ini punya saudara perempuan. Sebagian ulama nama perempuan ini yang namanya katanya Maryam, tapi tak disebutkan di sini namanya dalam Quran. Cuma ulama tafsir menyebutnya namanya Maryam. Untuk menyelidiki beritamu, karena sesungguhnya Fir'aun dan keluarganya telah mendatangkan orang-orang perempuan yang menyusui, sedangkan kamu tidak mau menerima susu seorang pun di antara mereka. Wah Nabi Musa tak anda nyusu. Wah lemele. Fataqulu hal adullukum ala man yakfuluh. Lalu ia berkata, bolehkah saya menunjukkan kepada kalian orang yang akan memeliharanya? Kemudian usulnya itu ternyata diperkenankan oleh keluarga Fir'aun. Maka Maryam segera mendatangkan ibunya, lalu Nabi Musa mau menerima air susu dari ibunya. Faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha. Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu agar senang hatinya karena bertemu kembali denganmu. Jadi kita yakin yang mengatur Allah. Jadi dengan caranya Allah, mun secara akal kan tak masuk Pak gitu. Wah bisa ibu nentar, tapi kan segalanya Allah yang ngatur. Maka kalau sehubungan kita dengan Allah baik-baik saja, percayalah apapun pasti Allah atur yang terbaik untuk kita.
Sesuatu yang mustahil Nabi Musa tak ada kena. Itu kan Nabi Musa Ustaz tinggi makin kan tak kutubah an bian ni kepah ian nyotakin bah iki bekanten. Ki mbak cobaan nah. Apalah musim banjir bak cobaan ni sabuk ke sungai jan. Ki depak ke Cumiang Pak. Benih depak ke Mesir depak ka Cumiang. Kan beda kejadian yang pesangker. Bernak kena gini ngabi ni. Setuna rajaan kagaan. Amain nengi anu, amain ning selokan ni kah? Semak ke sungai. Ocon kan amain sungai, ni kole telur. Talecen si kakak ni ke bialen terus masuk geger ke sungai ceplok. Si alen ni kata kayak ke kaju. Tak ke kaju alen tu diburu boleh ke roba mana. Si kakak ni hilang sampai 2 hari baru ketemu kiboro kopi Pak. Ngana abi ni ka moncen-ucen anu Pak Dadang. Wastana kemudian farajana wala tahzan dan tidak berduka cita. Sejak saat itu mungkin istri ummina Nabi Musa ini kesedih Pak. Namanya anak bah hilang sedih. Sejak saat itu wa qatalta nafsan dan kamu pernah membunuh seorang manusia yaitu seorang bangsa Kipti di Mesir. Nabi Musa ini kan pernah mateen bangsa Kipti yaitu orang Mesir. Maka kamu merasa susah dan khawatir setelah membunuh orang itu terhadap pembalasan Raja Fir'aun. Fanajjaynaka minal ghammi lalu kami selamatkan kamu dari kesusahan. Wa fatannaka futuna dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan. Kami telah mengujimu dengan beberapa cobaan selain dari peristiwa itu. Kemudian kami selamatkan pula kamu darinya. Jadi kata Allah, saya pinta Nabi Musa Harun untuk jadi sahabatnya, untuk jadi nabi. Allah malah ceritakan banyak sudah nikmat-nikmat yang kuanugerahkan kepadamu. Mulai dari dulu aku selamatkan kamu dari Fir'aun. Bahkan diasuh oleh Fir'aun sendiri. Yang asalnya dia musuhmu, dia menjadi baik kepadamu. Kemudian ketika kamu mau dikejar sama Fir'aun karena kamu membunuh bangsa Kipti, akhirnya oleh Nabi Musa, oleh Allah selamatkan Nabi Musa. Fanajjaynaka minal ghammi falabista sinina maka kamu tinggal beberapa tahun yakni selama 10 tahun fi ahli Madian di antara penduduk Madian sesudah kamu datang ke tempat itu dari negeri Mesir yaitu kamu tinggal di tempat Nabi Syu'aib yang kemudian ia mengawinkan dengan putrinya summa ji'ta ala qadarin kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan di dalam ilmuku dengan membawa risalah yaitu dalam usia 40 tahun. Nabi Musa seangkat titik Nabi itu sebagian ulama pendapat umurnya 40 tahun. Jadi sama dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Musa, hai Musa. Wastana'tuka li nafsi dan aku telah memilihmu, telah menjadikanmu sebagai orang yang terpilih li nafsi untuk diriku. Yakni untuk mengemban amanah, risalah. Idhhab anta wa akhuka pergilah kamu beserta saudaramu kepada manusia biayati dengan membawa ayat-ayatku yang berjumlah 9 ayat waktu itu yang disuruh bawa. Wala taniya dan janganlah kamu berdua lalai fi dzikri dalam mengingatku yakni disuruh bertasbih yang tadi. Idhaba ila fir'auna innahu tagha pergilah kamu berdua kepada Fir'aun sesungguhnya dia telah melampaui batas karena ia mengaku menjadi Tuhan. Ini Pak perhatikan. Yang disuruh itu Nabi Musa. Sampeyan tahu Nabi Musa. Ada batu yang batu ini harus 10 orang yang ngangkat itu cukup Nabi Musa yang ngangkat 1 orang. Artinya dari segi foton bagus, dari segi angko bengal, Pak. Abu angko Nabi Musa. Mak tetila raja, cek diri ke ni langakan, mohon maaf, sudah makan
api. Benih limbat nih Pak. Ini kan makan ungku. Nah, sudah kekuatannya luar biasa, fisiknya luar biasa. Perhatikan apa perintah Allah ketika dakwah. Ketika dakwah perintahnya Allah, faqula lahu qaulan layyina. Maka bicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang layyin, lemah lembut. Untuk menyadarkannya supaya jangan mengaku menjadi Tuhan. Allahu Rabbi. Makanya dulu ada seseorang yang datang kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Wahai Khalifah, aku mau menasehati kepada Anda nasihat yang keras. Katanya Harun ar-Rasyid, hai bodoh. Musa lebih baik daripada kamu. Disuruh mendakwahi Fir'aun yang lebih jelek daripada saya. Allah perintahkan faqula lahu qaulan layyin. Katakanlah kamu kepada Fir'aun dengan kata-kata yang layyin, yang lemah lembut. Nah, karena beda lemah kan tak lembut, Pak. Contoh, sampean tak ngabes ki. Tak ngeding sampean kopeng aja. Ini kan lemah kan tak lembut, Pak. Mun sini kan lemah lembut. Jadi panjenengan tak mireng suara adzan ngiring ke masjid. Bada orang kan lemah kan tak lembut. Sampean tak ngiding adzan kopeng ah. Nika lemah kan tak lembut. Nabi Musa ini lembut. Panjenengan tak mireng adzan ngiring ke masjid. So kena panjenengan bada sesongkan. Mun selembu. Mun selembu kan tak lemah. Contoh, patin panjenengan keng tatandung betul. Jadi Nabi Musa ini ketika disuruh berdakwah, padahal Nabi Musa cek saking tahu karban Fir'aun joran menang. Angko Nabi Musa ini. Tapi ketika abab dakwah, nikah faqula lahu qaulan layyin. Katanya Harun ar-Rasyid, kamu itu lebih buruk daripada Musa. Dan saya lebih baik daripada Fir'aun. Masa kamu mau nasihati? Keras. Tapi Ustadz mun khutbah Jumat mak wah ras mak keras Ustadz. Ya kasih cuman kan mak le suara lantang. Kimun khutbah Jumat saya wasiatkan kepada jamaah sekalian untuk bertakwa. Jamaah atau Pak Aftar. Aduh. Mak nyaman. Enggak kan perintahnya ini fakula, kalian berdua. Jadi tetap Nabi Musa itu bisa berbicara, cuma enggak jelas. Cuma tidak jelas, bisa berbicara, bukan tidak bisa. Benih pahbui ya, benih pahwo enggak bisa berbicara, cuma tidak jelas. Kalau yang jelas itu Nabi Harun jelas. Jadi perintahnya ini bukan hanya pada Musa, kepada Harun alaihissalam. Kenapa kok harus lemah lembut? La'allahu mudah-mudahan yatadzakkaru, ia ingat, yakni sadar dan mau menerimanya. Au yahsha atau takut kepada Allah. Jadi soropa lemah lembut. Mungkin beni ada walain boleh Pak. Sampean misalnya tadi Pak Herman misalnya tadi jenderal. Mungkin tadi jenderal siap gerak. Tak. Ini sesuai